Assalamualaikum. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aprilia Zana. Saya siswa kelas 6 MI Muhammadiyah Nanglepo. Hari ini saya akan berkisah tentang keberhasilan Nabi Sulaiman menundukkan Ratu Balqis. Kisah ini ada dalam surat An-Nahl ayat 16 sampai 44. Tahukah kalian, Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau mewarisi kerajaan sang ayah dan mendapatkan gelar kenabian. Nabi Sulaiman memiliki banyak tentara yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Suatu hari, Nabi Sulaiman dan para tentaranya hendak melewati padang yang luas. Lalu, Nabi Sulaiman memerintahkan tentaranya berhenti karena dia mendengar ada suara berteriak, "Wahai rakyatku, segeralah bersembunyi sebelum tentara Nabi Sulaiman menginjak kita." Mendengar itu, Nabi Sulaiman hanya tersenyum. Saat berhenti itulah Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya dan menyadari bahwa burung-burung telah hilang dari rombongannya. Tak lama berselang, burung-burung datang dan menjelaskan alasannya kenapa. "Wahai Nabi Sulaiman, sebelum kamu menghukumku, dengarkanlah terlebih dahulu penjelasanku. Sesungguhnya aku tadi tersesat di negeri sana, sebuah wilayah yang dipimpin Ratu Balqis. Negeri itu sangat kaya. Namun ratu dan rakyatnya tidak menyembah Allah, melainkan menyembah matahari." Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman menulis surat untuk Ratu Balqis, dan berubah diperintahkan menjatuhkan surat tersebut di tempat singgasana Ratu Balqis dan bersembunyi untuk mengintai keadaan. Melihat seekor burung menjatuhkan surat di depannya, memberi hormat sebelum pergi, Ratu Balqis merasa bahwa surat itu berasal dari orang yang hebat. Ratu Balqis pun membaca surat tersebut. "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat yang di sana menyembah matahari. Sebagai utusan Allah, aku mengajak kalian menyembah Allah. Segeralah bertaubat sebelum datang murka Allah kepada kalian, atau aku akan menundukkan kerajaan kalian." Setelah membaca surat tersebut, Ratu Balqis pun mengumpulkan para penasihat kerajaan beliau dan meminta pendapat dari mereka. Para penasihatnya terlihat marah. "Sepertinya Raja Sulaiman ingin mengajak kita berperang, wahai ratu. Yang kami ketahui, dia adalah kerajaan yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Pasukannya terdiri dari manusia, jin, dan burung. Tapi jangan khawatir aku, jika ia ingin mengajak berperang, seluruh pasukan siap melawannya." Mendengar hal itu, Ratu Balqis pun muncul ide dan untuk mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman. Keesokan harinya, kedua utusan Ratu Balqis pun menuju kerajaan Nabi Sulaiman di Palestina dan membawa banyak hadiah mewah. Sesampai di hadapan Nabi Sulaiman, beliau pun menolak semua hadiah itu dan mengatakan, "Aku tidak butuh semua ini. Apa yang Allah berikan padaku sudah cukup dari ini. Katakan pada ratu kalian, jika ia tidak mau beriman kepada Allah, maka aku dan bala tentaraku akan menghancurkan kalian." Kedua utusan Ratu Balqis pun pulang dengan sedih dan takut. Mendengar penolakan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis pun tidak menyukai Raja Sulaiman. Burung hut-hut yang sedari tadi mengintai kerajaan Ratu Balqis bergegas menemui Nabi Sulaiman dan mengabarkan hal itu. Nabi Sulaiman pun bertanya kepada para penasihat kerajaan beliau, "Wahai para penasihatku, siapa yang dari kalian bisa membawa singgasana Ratu Balqis ke hadapanku? Hamba bisa melakukannya sebelum engkau berdiri dan berdiri. Hamba bisa melakukannya sebelum engkau berdiri." Raja Sulaiman pun menjawab, "Lakukanlah." Seketika singgasana Ratu Balqis ada di hadapan Nabi Sulaiman. Beliau pun menyuruh jin untuk membuka sedikit bentuk singgasana Ratu Balqis dan mengubah lantai istana menjadi lantai kaca dengan ikan-ikan yang hilang di bawahnya. Ratu Balqis pun disambut di istana Raja Sulaiman dan dipersilakan duduk di singgasana yang sudah disiapkan. "Seperti inikah singgasanamu, wahai Ratu Balqis?" "Iya, ini mirip sekali dengan singgasanaku." Ketika masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman yang melihat begitu indah dengan ikan-ikan yang berenang di bawahnya, Ratu Balqis pun terkesima melihat dan Raja Sulaiman mengatakan, "Sesungguhnya yang aku miliki ini adalah pemberian Allah SWT." Ratu Balqis pun tersadar, "Ya Allah, maafkan hamba. Selama ini hamba telah berbuat kezaliman. Mulai hari
hamba berserah diri kepadamu, Tuhan pencipta alam. Nah, hari yang dapat kita pelajari adalah hendaklah kita tidak berbuat kesombongan dalam kehebatan yang kita miliki, karena